Dugaan korupsi 407 miliar yang dilakukan oleh dua orang bos Tanihub. Ya, lagi-lagi startup. Nggak hanya pelaku startupnya doang, tapi juga melibatkan bos dari venture capital alias investor mereka. Yang dimana investor mereka ini adalah MDI Ventures yang merupakan anak usaha dari Telkom, BUMN. Mari kita bedah bareng-bareng di episode kali ini. Halo semua, thank you yang sudah nonton dan subscribe channel YouTube gua. Dan sekarang gua membuka membership. Jadi buat lu yang pengen join jadi member di channel YouTube gua, lu bisa tekan tombol join dan pilih lu mau masuk tier yang mana. Gua ada 3 macam tier. Tier yang pertama adalah rookie, tier yang kedua adalah starter, dan tier yang ketiga adalah superstar. Nah, lu bisa pilih lu lebih cocok yang mana dan juga sesuai dengan budget lu, dan setiap tier ada benefitnya masing-masing. Oke, thank you, dan jangan lupa daftar. Per 28 Juli 2025, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan resmi menahan 3 tersangka kasus korupsi dan pencucian uang terkait investasi sebesar 25 juta US dollar atau kalau dirupiahkan sekitar 407 miliar rupiah dari dana anak usahanya Telkom yaitu MDI Ventures ke startup Agritech Tanihub Group. Yang memang startup Tanihub ini sudah mati, bangkrut. 3 orang tersangka ini adalah Donald Wiharja, Direktur Utama dari MDI Ventures. Lalu ada Ivan Ari Sustiawan, ini mantan CEO-nya Tanihub, dan juga Edison Tobing, mantan Direktur dari Tanihub. Nah, statusnya sekarang mereka bertiga ini lagi ditahan di Rutan Salemba dan Cipinang selama 20 hari, selama proses penyelidikan. Nah, biar lu mendapatkan konteksnya, gua pengen menceritakan kronologi singkatnya. Karena mungkin dari lu bertanya-tanya, startupnya kan udah mati nih, tapi duitnya kemana? Dan kenapa kasusnya baru naik di tahun 2025? Jadi gini, bermula dari pendanaan seri B untuk Tanihub yang waktu itu dipimpin oleh MDI Ventures, di mana waktu itu seri pendanaannya sebesar 65,5 juta US dollar atau sekitar 942 miliar rupiah ke Tanihub pada Mei 2021. Biasanya tuh kalau untuk pendanaan startup ini ada satu investor di sini venture capital yang memimpin. Nah, di sini konteksnya adalah MDI Ventures yang memimpin, anak perusahaan Telkom. Investor-investor lain yang ikut berpartisipasi antara lain adalah Telkomsel Mitra Inovasi atau TMI, lalu juga ada Adventures, ada BRI Ventures, ada Floris Ventures, Intudo Ventures, Open Space Ventures, Tenaya Capital, UOB Venture Management, dan terakhir Vertex Ventures. Nah, waktu itu Tanihub menyebutkan kalau mereka tuh gross revenue-nya tumbuh 639% pada tahun 2020. Nah, cuma setelah mendapatkan pendanaan sebesar itu, di tahun 2021, di awal tahun 2022, Tanihub malah melakukan PHK massal dan menutup gudang mereka di Bandung dan Bali. Waktu itu katanya sih ingin mempertajam fokus bisnis. Nah, di pendanaan tersebut, kan tadi gue sebutkan ada beberapa investor yang joinan dengan dipimpin MDI Ventures. Yang jadi permasalahan di kasus penangkapan 3 orang ini adalah uang sebesar 25 juta dolar yang tadi gue sebutkan di awal. Karena menurut penyelidikan, Donald Wiharja diduga nih menyetujui pencairan dana investasi dengan cara yang melawan hukum. Sementara itu, Ivan Ari dan Edison Tobing, mereka diduga memanipulasi demi memperoleh kucuran dana dari pihak investor. Lalu, dana tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi, bukan untuk perusahaan. Jadi, ini adalah kunci permasalahan dari kasus tersebut. Ada pendanaan untuk startup, tapi pihak investornya juga bermain sehingga nggak semua dananya itu dana yang disetujui, yang harusnya masuk ke Tanihub, tapi ada permainan di sini.
Sehingga uang tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi. Dan isu ini berhembus sejak Mei 2025. Beberapa media nih juga melaporkan kalau ada dugaan proyek fiktif oleh anak hingga cucu usaha Telkom ke Tanihub pada 2021. Nah, sedikit flashback, Tanihub ini juga sempat bermasalah khususnya di salah satu lini bisnis mereka, yaitu Tani Fund, peer-to-peer lending. Ya, sama kayak Investri, Akseleran. Kejadiannya kurang lebih mirip, gagal bayar. Gagal bayar dari tahun 2022. Total pinjaman yang macet ada berapa? 133 miliar rupiah. Jumlah lender yang terdampak 6.000 orang. Dan sampai sekarang masih belum ada kejelasan tentang uang tersebut. Mungkin lu bertanya-tanya, kejadiannya sudah beberapa tahun yang lalu, tapi kenapa baru ditindaknya sekarang? Gini, yang pertama adalah ngaudit startup itu ribet, asli ribet. Kenapa? Karena struktur keuangannya tuh memang rumit, nggak seperti perusahaan pada umumnya. Bahkan menjalankan bisnis pun juga banyak memakai variabel-variabel atau matriks-matriks yang tidak umum, suka-suka mereka. Jadinya emang rada ribet untuk ngaudit sebuah startup. Nah, lalu yang berikutnya, yang menurut gua penting, faktor krusialnya di sini. MDA Ventures itu anak perusahaan BUMN punya pemerintah. Kalau ada kecurigaan-kecurigaan seperti ini dan butuh penyelidikan untuk mendapatkan bukti-bukti, nggak segampang itu. Bahkan, for your information aja, ketika Tanihub bangkrut dengan meninggalkan tanda tanya besar dan kewajiban-kewajiban mereka yang masih belum terpenuhi sampai sekarang, itu pun salah satu co-founder mereka masih bisa diangkat menjadi komisaris di Mind ID. Walaupun per tahun ini jabatannya sudah dicopot sebagai komisaris. Jadinya kalau kita melihat nih dengan kacamata sebagai masyarakat awam, ini startup kayak untouchable, nggak bisa disentuh. Nah, cuma I don't know I will saying this, tapi gini, disclaimer ya, gua memang sering mengkritik kebijakan-kebijakan di pemerintahan Presiden Prabowo sekarang ini. Tapi untuk tindakan-tindakan dalam mengungkap kasus-kasus korupsi yang terjadi sebelum masa dia menjadi presiden, ya gue sih objektif aja ya. Gue melihat ada langkah-langkah berani yang diambil, khususnya lewat kejaksaan. Kemarin juga ada kasus Chromebook, lalu Tanihub. Terlepas apakah ini collateral damage atau benar-benar pelaku utamanya ya, tapi gua melihat ini sekali lagi sebuah langkah yang tegas, dan harapan gua kasus-kasus seperti ini akan lebih banyak dibongkar dan ditangkap nih para pelakunya. Apalagi berkaitan dengan Tanihub, ini kan venture capitalnya adalah venture capital BUMN, punya negara. Harusnya kalau melihat definisi korupsi salah satunya adalah merugikan negara, ya tentu saja ini sudah pas banget masuk merugikan negara karena ada uang BUMN di situ. Sebagai catatan, buat lu yang bingung kenapa Telkom atau BRI itu bisa punya venture capital, banyak perusahaan-perusahaan konvensional termasuk BUMN ketika melihat adanya hype startup waktu itu, mereka juga ingin ikutan nyemplung. Tapi tentu saja secara struktur dan model perusahaan nggak bisa untuk nyemplung dengan perusahaan yang sudah ada. Akhirnya mereka membuat perusahaan atau anak perusahaan yang baru untuk mengakomodir kebutuhan investment di startup. Makanya Telkom akhirnya punya MDA Ventures, BRI punya BRI Ventures, Mandiri kalau nggak salah namanya Mandiri Capital Ventures atau apa gitu. Dan juga perusahaan-perusahaan swasta banyak yang melakukan hal tersebut. Adalah bank-bank besar juga melakukan hal tersebut. Karena memang secara bisnis, secara model bisnis berbeda. Sehingga untuk meminimalisir resiko, banyak yang membuat unit usaha atau anak perusahaan yang baru. Nah, tapi tetap masih di dalam grupnya BUMN tersebut. Makanya ini dikejar sama kejaksaan. Dan kalau lu lihat kenapa kayak
advisory deh misalnya, kok status kasusnya gantung, nggak ada penyelesaian apa-apa, Gibrannya juga nggak dihukum. Ya, perbedaannya adalah di situ. Karena dana yang diterima sama Gibran, sejauh yang gue ingat, memang nggak ada dana yang diterima dari perusahaan-perusahaan atau venture capital di bawah BUMN. Tapi lu boleh koreksi kalau gue salah ya. Seingat gue soalnya nggak ada. Nah, untuk menuntut Gibran, of course, yang menjadi korban harus melakukan tuntutan ke Gibran. Selama korbannya tidak melakukan, ya kasusnya tidak pernah akan diproses. Beda dengan yang terjadi di Tanihub dan MDA Ventures ini. Karena ini sekali lagi ada kepentingan negara. Sehingga tanpa perlu ada laporan pun, tanpa perlu korban melapor, negara, dalam hal ini kejaksaan, bisa langsung menindak. Lalu yang berikutnya, sifat dari startup sendiri yang memang bisnisnya bakar duit, sehingga dulu itu ketika masih hype-hype-nya, kebanyakan dari orang-orang merasa ya udah wajar kalau habis dapat pendanaan, uangnya memang dibakar untuk kepentingan growth secepat mungkin, ya udahlah. Makanya di situ kalau yang gue lihat banyak celah dipakai untuk kepentingan-kepentingan pribadi seperti dugaan kasusnya Tanihub ini. Sangat susah untuk kita bisa langsung tahu, oh dananya itu dipakai untuk kepentingan pribadi. Apalagi para pelakunya ini adalah orang-orang yang ada di atas, top eksekutif. Mereka akan dengan mudah untuk mengotak-atik laporan keuangan. Jadinya makin sulit. Nah, cuma dengan kondisi startup yang seperti sekarang, yang kita tahu pendanaan udah susah dan dituntut untuk bisa profitable, hal tersebut menjadi sulit. Dan juga gue ngelihat arahnya sekarang banyak borok-borok yang dulu dilakukan mulai dikorek-korek. Termasuk Tanihub ini. Ini kasus sudah lama kok sebenarnya. Memang tinggal tunggu waktu aja untuk dieksekusi. Oke, itu aja dari gue. Karena kasus ini masih dalam tahap penyelidikan awal, gue yakin akan ada update-update berikutnya. Nanti kalau udah ada yang baru, gue akan coba bikin lagi video tentang kelanjutan dari kasus Tanihub ini. Dan seperti biasa, kalau lu punya pertanyaan atau lu ada opini, silakan bisa langsung ditulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye!